Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depan. APBN 2026 juga menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN 2026 akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depan. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan pembahasan RAPBN 2026 telah melalui proses yang mendalam. Dan selama proses pembahasan bersama dengan pemerintah, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dari pengajuan awal pemerintah. Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depan. APBN 2026 juga menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. RAPBN 2026 yang kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah. RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin, rentan miskin. Hal ini wujud APBN, peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Adapun postur APBN 2026 menargetkan pendapatan negara di tahun depan mencapai 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar 3.842,73 triliun rupiah. Kemudian defisit ditetapkan 2,68% atau 689,15 triliun pada 2026 serta keseimbangan primer 89,71 triliun rupiah. Sementara itu, APBN 2026 mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara tahunan, inflasi 2,5% secara tahunan, dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita, membedah asumsi dasar makroekonomi APBN 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Sarman, apa kabar Pak? Salam sehat dan semangat Mas Pras. Ibu Lana, salam kenal. Salam sehat juga Bapak, terima kasih. Kemudian Bu Lana, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Salam kenal juga Pak Sarman. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh dari pelaku usaha Kadin APindo juga mungkin bisa melihat ini Pak Sarman, bagaimana sih review dan update kondisi ekonomi, kemudian bagaimana tingkat konsumsi masyarakat dan geliat industri di tanah air hingga semester kedua dari kacamata APindo sendiri, bagaimana nih Pak Sarman? Iya, kalau kita lihat memang tantangan kita saat ini ada dua. Yang pertama adalah isu mengenai daya beli masyarakat kita atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua itu adalah masalah lapangan kerja. Okay. Ya. Nah, kalau kita lihat memang bahwa dari sisi industri juga dari berbagai sektor usaha, katakanlah sektor pariwisata juga yang mengeluhkan ya bagaimana omset mereka sudah sangat-sangat berkurang, kemudian juga sektor retail juga begitu. Jadi artinya bahwa memang daya beli masyarakat ini sesuatu yang harus betul-betul dijaga oleh pemerintah. Ya, untuk itu memang berbagai faktor-faktor pendukung, misalnya seperti stabilisasi harga-harga pokok pangan, ini menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai dan perlu dijaga terus, bagaimana demand dan supply itu terjaga. Yang kedua memang kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan kebutuhan orang banyak untuk sementara memang untuk tidak dinaikkan. Katakanlah seperti misalnya tarif listrik, gas, BBM misalnya ini harus betul-betul dijaga. Nah, kalau dari sisi tenaga kerja kita lihat memang situasinya kita lihat bahwa
masih banyak ya karena faktor daya beli berkurang, banyak juga dunia usaha kita yang melakukan pengurangan karyawan, bahkan melakukan PHK, apalagi di sektor padat karya dengan kondisi seperti ini. Jadi isu dua ini memang menjadi sesuatu PR yang harus kita jaga ke depan. Kemudian dari sisi industri, kita lihat memang bahwa di bulan Juli ya sempat kita mengalami kontraksi ya dari Purchasing Manager Index kita, yaitu turun dari 47,4% di bulan Mei menjadi 46,9 pada bulan Juni. Jadi artinya terkontraksi, tapi kita lihat di bulan Juli sudah naik 49%, kemudian juga di Agustus juga sudah naik sekitar 51,5%. Artinya dari sisi industri ada kenaikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 5,12%, memang menjadi pertanyaan adalah apa memang sudah ada pergeseran? Karena kita tahu bahwa selama ini yang namanya pertumbuhan ekonomi kita itu selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hampir 58% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Tapi dengan kuartal kedua bahwa kita mampu menembus pertumbuhan ekonomi kita di 5,12%, artinya bahwa memang ini sudah ada pergeseran. Nah, ini mungkin yang nantinya akan kita tunggu bagaimana terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal kedua, di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Baik, Pak Sarman. Ini menarik, Bulana. Lantas bagaimana dengan beberapa tantangan tadi yang masih ada begitu dihadapi oleh ekonomi Indonesia dari sisi daya beli masyarakat, lapangan kerja, kemudian sektor usaha begitu. Dan kita tahu DPR sudah mengesahkan undang-undang begitu ya APBN 2026. Anda melihat tahun 2025 ini bisa menjadi pijakan yang kuat begitu bagi pemerintah sendiri dengan bermodalkan tadi APBN 2026 yang tadi sudah disampaikan juga ini adalah senjata fiskal pemerintah begitu tahun depan, Bulana. Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau dilihat dari asumsi dasar yang diharapkan ya targetnya 5,4% di tahun 2026, ini relatif sama ya dengan tahun lalu yang juga sekitar 5%. Sebetulnya 5% sampai 5,5% itu adalah pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Kalau kita tarik garis ke 10 tahun terakhir ya di situ-situ saja gitu ya pertumbuhan kita. Nah, ini harapannya sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman terkait dengan daya beli, terkait dengan ketenaga kerjaan itu sangat valid. Memang dengan adanya berbagai macam ketidakpastian, masyarakat itu agak menunda belanjanya. Tapi memang betul juga efek dari ketenaga kerjaan. Nah, harapannya sih dari asumsi dasar ini saya teringat ketika Pak Menkyu awal-awal dilantik ya, kemudian memberikan pernyataan di pers gitu, disampaikan itu sangat mungkin kita mencapai 6%. Nah, ini yang sebetulnya sangat diharapkan ya, ada target pertumbuhan yang lebih tinggi dari 5,4% dengan harapan program-program untuk mencapai itu akan lebih boosting gitu ya. Ada big push di dalam perekonomian kita. Nah, kalau asumsi dasarnya seperti ini dan relatif sama dengan tahun 2025, ini agak tantangannya adalah tadi belum menjawab ya masalah-masalah ketenaga kerjaan terutama itu sangat valid. Jadi kalau sekarang angka 1% pertumbuhan ekonomi serapannya itu hanya sekitar 100.000 tenaga kerja Mas Pras. Sehingga kalau 5,4 itu hanya terserap 540.000. Ini belum tumpukan dari tenaga kerja yang lama ya. Ini tenaga kerja baru saja, angkatan kerja baru yang katakan lulusan dari perguruan tinggi, apapun SMA atau apa, itu totalnya 3 juta per tahun. Jadi dengan seperti asumsi dasar 5,4 ini belum ada gitu ya greget dari program atau kebijakan pemerintah yang bisa ditunjukkan lewat target itu. Itu harapannya sebetulnya bisa lebih kuat di angka pertumbuhan dengan jangan asumsi ya tentunya untuk mencapai itu kita akan melihat banyak program-program pemerintah yang lebih progresif gitu dan terutama bisa menciptakan big push. Nah, kalau seperti ini nampaknya sih ya kita berada pada pertumbuhan yang relatif normal saja sih. Oke, baik. Ini kita akan lihat sejauh mana realistiskah atau moderat atau cukup tinggi begitu kita bahas nanti dan faktor-faktor pendukungnya untuk bisa mengejar 5,4% di tahun 2026 di segmen berikutnya. Bulana, Pak Sarman, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan cermati bagaimana dengan postur APBN di tahun 2026. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari sisi pendapatan negara kita lihat dipatok atau ditetapkan sekitar 3.153,6 triliun rupiah. Dan ini dari penerimaan negara, kemudian penerimaan negara bukan pajak. Di mana untuk penerimaan negaranya ditetapkan 2.693,7 triliun, sementara untuk PNBP-nya 459,2 triliun. Sementara untuk belanja negaranya 3.842,73 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan juga ada keseimbangan primer di sana 89,7 triliun rupiah. Sehingga ada defisit anggaran sekitar 689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB dan pembiayaan anggarannya sekitar 689,1 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan asumsi dasar untuk makro APBN di tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah kita bahas begitu 5,4% secara tahunan, inflasinya sekitar 2,5%. Sementara untuk yield SBN tenor 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiahnya ini 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk harga minyak mentah Indonesia 70 dolar Amerika per barrel, lifting migas ataupun minyaknya 610.000 barrel per hari, sementara lifting gasnya 984.000 barrel setara minyak per hari. Itu dia untuk beberapa asumsi makro. Dan kita lihat untuk target pembangunan dalam APBN 2026 itu apa saja. Ya, ini dia, ada pengangguran terbuka, kita lihat diharapkan menyentuh 4,44 sampai dengan 4,96%, rasio Gininya 0,377 sampai dengan 0,380, tingkat kemiskinannya 6,5 sampai dengan 7,5%, kemudian kita lihat GNI per kapitanya 5.520 dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa target pembangunan diharapkan juga bisa selaras dengan kinerja ataupun program-program prioritas pemerintah begitu ya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dan juga Ibu Lana Sulistianingsih. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, untuk Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Sarman? 5,4% begitu kalau misalnya Bulana ini ya moderat lah bisa dikatakan begitu, tidak jauh berbeda dengan tahun ini yang dipatok kan 5,3% Pak Sarman. Anda melihat perlu ada ya tadi boosting ataupun booster-booster lain begitu yang perlu dilakukan nih Pak Sarman? Iya, yang jelas bahwa anggaran APBN kita ini kan sudah disahkan menjadi undang-undang. Ya. Artinya bahwa ini akan menjadi acuan ya bagi berbagai sektor usaha untuk perencanaan daripada program kerja mereka di tahun depan. Ya, jadi misalnya seperti nilai tukar rupiah 16.500 ini akan menjadi acuan, ya kan? Ya, kemudian juga misalnya seperti inflasi, ya, berarti targetnya 2,5%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,4%. Nah, ini kan menyangkut pertumbuhan ekonomi kita ini 5,4%. Yang saya katakan tadi nih, apakah sudah mulai ada pergeseran ya dari konsumsi rumah tangga atau ke investasi ataukah ke ekspor ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti katakanlah Singapura, mungkin Vietnam, Thailand, pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi mereka itu ditopang oleh ekspor ekspor dan juga katakanlah belanja pemerintah mereka, sedangkan kita kan masih mengandalkan konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Nah, ini mungkin kita tunggu terobosan pemerintah. Kemudian juga kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka itu masih di angka 4,4% sampai 4,9%. Artinya ini masih belum maksimal. Kemudian juga tingkat kemiskinan juga 6,5 sampai 70% dan penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,9%. Nah, kita sih berharap memang bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Nana tadi, bagaimana pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam hal ini. Yang berkualitas maksudnya yang kalau kita berkaca ya tahun 2020 ke bawah, setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu akan mampu menyerap tenaga kerja antara 450 sampai dengan 500.000 orang. Itu yang standarnya, yang normalnya. Kalau saat ini kan tidak, itu hanya 100.000. Hanya di tahun 2020 atau 2021 pernah sampai 220.000. Sampai saat ini cuma 100.000. Artinya pertumbuhan ekonomi kita ini tanda kutip ya dari sisi tenaga kerja kurang berkualitas gitu loh. Jadi
pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi dari sisi ketenaga kerjaan kita rendah dalam hal ini. Nah, untuk itu karena asumsi makro ini sudah disahkan, harapan kami pemerintah harus menjaga ini. Contoh misalnya dari sisi nilai tukar rupiah, ya kami berharap supaya ini fluktuasi ini dijaga, jangan sampai naik gitu loh dalam hal ini, karena ini akan menjadi acuan bagi berbagai dunia usaha untuk menyusun rencana kerja mereka tahun depan. Asumsi mereka adalah berdasarkan nilai tukar rupiah telah disahkan oleh pemerintah, yaitu sekitar 16.500 gitu. Oke, Pak Sarman. Nah, Bu Lana, kalau misalnya Anda melihat memang benarkah ada pergeseran di sana begitu dari tingkat ataupun mesin-mesin ekonomi Indonesia dari tingkat konsumsi yang tadi Pak Sarman bilang 58% kontribusinya begitu terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi mulai ada investasi kah di sana atau tingkat ekspor yang semakin meningkat, atau Anda melihat ada faktor lain atau trigger lain ini, Bu Lana? Ya, kalau di kuartal 2 yang kemarin itu angkanya di 5,12. Pemicu yang paling besar adalah dari kenaikan investasi, pembentukan modal domestik bruto. Nah, apakah ini akan berjalan kontinu? Nah, investasi itu kan biasanya satu tembakan aja, Mas Pras. Satu tembakan dalam arti ya tunggu sampai terrealisasi, mungkin baru akan muncul lagi investasi. Ini sebagian besar memang investasi ini datang dari luar karena ada kebijakan tarif dari Amerika. Katanya mulai ada relokasi perusahaan-perusahaan Cina, Korea Selatan itu pindah ke Indonesia, ya. Nah, ini yang dikhawatirkan hanya akan ada satu tembakan tadi, one shot, gitu ya. Nah, ini kalau nggak dijaga, tentu kita kehilangan momentum tersebut dan andalan utamanya memang di konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kekhawatiran Pak Sarman tadi mengenai ada pergeseran. Kalau dari data ya kemarin ini sebenarnya konsumsi rumah tangga masih cukup bagus, masih cukup stabil lah ya, stabil bukan bagus dalam arti ini, tapi stabil. Nah, harapannya tentu dari sisi masyarakat atau pekerja ini kan punya pendapatan yang lebih pasti ya. Nah, kalau banyak pekerja yang masuk ke sektor informal, lagi-lagi pertanyaannya apakah mereka mungkin punya uang tapi mereka akan menunda pembelanjanya sampai mereka yakin uang mereka itu cukup untuk membeli. Jadi yang mereka utamakan tentu pengeluaran yang utama dulu, baru kemudian mereka beli yang lain-lain. Nah, terkait dengan harga sangat valid tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman bahwa harga ini harus dijaga. Tapi kalau kita lihat data inflasi kita kan relatif rendah ya. Hanya di dalam prakteknya itu harga yang tinggi di bahan makanan ini kok kayaknya nggak tercermin juga gitu di inflasi. Harga beras sekarang ini cukup lumayan loh tingginya. Nah, ini semua akan membuat tadi kemampuan beli tadi si pekerja yang tadinya misalnya dia bisa bekerja di sektor formal kemudian menjadi tidak bekerja di sektor formal menjadi bekerja di sektor informal, pendapatannya kan tidak bisa diharapkan tetap sehingga mereka akan berkonsumsi menunggu sampai mereka betul-betul merasa aman. Nah, ini yang dikhawatirkan yang mungkin tadi istilah Pak Sarman adalah menggeser dari konsumsi rumah tangga ini. Jadi mereka harus tunggu dulu sampai ada keyakinan. Nah, kalau misalnya pemerintah nggak membantu, memang agak berat, Mas Pras. Kan kemarin Pak Menko Perekonomian Pak Hartarto Erlangga telah menyampaikan program 8 tambah 4 tambah 5. Betul. Walaupun jangka pendek ya, hanya sampai 6 bulan ke depan. Tetapi kalau itu terrealisasi sangat maksimal, ya terrealisasi bagus, ini bisa menjadi booster di kuartal kita di tahun 2026. Nah, kalau 2 kuartal di tahun 2026 kita cukup impresif, katakan bisa melesat di atas 5,4, ya, ini akan menjadi tabungan dan memberikan confidence yang positif buat pelaku usaha. Nah, satu lagi kalau boleh Mas Pras, jadi kita kan ada rencana Astacita ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, ini kan targetnya 8% di tahun depan. Walaupun mungkin nggak bisa 8% lah, tetapi harusnya target pertumbuhan, terutama dari sisi fiskal, karena itu otoritasnya ada di pemerintah, itu mestinya bisa di-boost ke arah sana. Apakah ke arah 5,8, mungkin ke 6%, mungkin ke 6,2, sehingga program-program penciptaan dari lapangan kerja, penciptaan multiplier yang lebih tinggi itu bisa tercermin dari asumsi dasar tersebut gitu. Nah, asumsi dasar ini kan seringkali meleset ya, nantinya di realisasinya. Kalau melesetnya ke atas bagus, kalau melesetnya ke bawah, ya. Iya. Implementasinya ya.
Kita akan bahas nanti dengan Pak Sarman begitu dari pelaku usaha apakah juga bisa benar-benar sudah terdampak merasakan begitu kebijakan 8+4+5 tadi yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Sarman dan juga Bulana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Nah Pak Sarman, Apindo sendiri melihat bagaimana dengan program-program yang sudah dilakukan. Kita tahu pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan lagi tadi daya beli masyarakat, mesin-mesin industri juga sudah mulai terus digenjot lagi, begitu 8+4+5, revitalisasi industri termasuk mesin-mesin di dalamnya juga ada begitu Pak Sarman. Nah, Anda melihat bagaimana yang dirasakan sejauh ini? Iya, kalau kami lihat sih memang bahwa komitmen pemerintah ya bagaimana supaya target-target pertumbuhan ekonomi kita ini bisa tercapai, katakanlah di tahun ini kan diasumsikan 5,2 sampai 5,3%, dengan berbagai terobosan-terobosan dan berbagai stimulus relaksasi telah dikeluarkan. Tadi Bu Nana bilang ada sekitar 17 ya. Nah, kami melihat bahwa memang ini adalah merupakan bagian daripada pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita. Nah, pertama kita lihat misalnya program magang lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun. Nah, ini digaji oleh pemerintah sekitar 3.500.000. Nah, harapan kami memang bahwa pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, apakah itu jangka pendek atau jangka menengah dalam hal ini, atau jangka panjang. Nah, jangka pendek memang seperti ini. Jadi, katakanlah program magang lulusan ini kan cukup bagus. Artinya dengan mereka magang, mereka katakanlah mendapat kompetensi yang lebih baik, akan tetapi mereka digaji oleh pemerintah. Tentu mereka akan sudah punya dana untuk dibelanjakan. Kemudian juga kita lihat misalnya seperti bantuan pangan, saya rasa ini juga menjadi salah satu prioritas. Nah, kemudian kami tertarik juga dengan program padat karya tunai. Ya, cash for work, for work. Artinya ini ada di Kemenhub dan juga di Kementerian Pekerjaan Umum. Kami sarankan memang kalau bisa ini lebih diperluas lagi gitu loh. Oke. Jadi jangan hanya di dua kementerian ini. Jadi ini kan paling mungkin ini adalah padat karya mungkin di bidang jalan lingkungan mungkin atau jalan-jalan di kelurahan dan pekerjaan umum mungkin masalah irigasi. Tapi mungkin kalau bisa juga di Kementerian Pertanian, di Kementerian Kelautan misalnya, ini lebih banyak lagi karena ini anggarannya dari pemerintah. Ini tentu juga akan membuka lapangan pekerjaan walaupun jangka pendek. Tapi masyarakat kita sudah punya pendapatan untuk dibelanjakan dalam hal ini. Jadi menurut kami ini sesuatu yang sudah sangat-sangat baik. Nah, ini yang harus dijaga. Ya, yang tadi Anda juga sampaikan bahwa memang pemerintah kemungkinan ke depan ini akan menggeser nih bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan tidak lagi bergantung kepada konsumsi rumah tangga, tapi mungkin ke depan pelan-pelan kita mengarah kepada investasi dan juga ekspor. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga kalaupun ada gejolak pangan kita tidak begitu menekan daripada pertumbuhan ekonomi kita gitu. Baik. Bulan, Anda melihat tantangan di depan itu seperti apa saja begitu? Kalau memang kita lihat bauran kebijakan fiskal moneter kan saat ini tengah gencar dilakukan. Bank sentral bahkan sudah menurunkan suku bunga acuan juga sampai dengan 4,75%. Kemungkinan apakah ini akan terus dilanjutkan begitu sehingga di tahun 2026 akan tidak jauh berbeda. Kemudian kita melihat tahun ini harus sukses dulu nih program-program tadi begitu untuk bisa menjadi boosting untuk ekonomi kita begitu Bulana. Ya, Mas Pras. Situasi global, alhamdulillah sudah relatif menurun ya tekanannya ya. Memang masih ada uncertainty, tapi uncertainty-nya saya kira sekarang sudah menurun. Terkait tarif juga sudah mulai jelas, terkait perang juga relatif sudah mulai tensinya menurun gitu ya. Nah itu semua sebetulnya faktor positif dan kita lihat perkembangan di ekonomi global sekalipun di negara-negara yang relatif kuat itu juga menuju normalisasi. Baik itu pertumbuhan ekonominya maupun suku bunga maupun juga inflasinya. Jadi kekhawatiran terkait resesi, stagnasi, apapun yang dulu sempat disampaikan itu sekarang sudah menunjukkan tren yang melemah atau mereka semua itu sedang soft landing. Nah itu positif sebetulnya buat kita dari aspek kita melihat eksternalitas tadi. Nah tentunya sekarang fokus di dalam negeri karena luar negerinya udah relatif aman nih. Kebijakan ketika kita sekarang bicara untuk mendorong perekonomian, terutama untuk penciptaan lapangan kerja dan efeknya tentunya kan ada
ada pendapatan yang lebih baik di masyarakat, itu dua-duanya harus ekspansi, Mas Pras. Dua-duanya, baik itu fiskal maupun moneter. Diguyur istilah ekspansi ini memang kuncinya ada di likuiditas dan program-program ya yang menunjukkan ada ekspansi ya. Jadi memang ada suntikan-suntikan dari baik itu fiskal maupun dari sisi moneter. Nah, problem yang memang sekarang menjadi isu adalah dari sisi demand. Nah, tapi nggak usah khawatir. Kadang-kadang kita harus percaya bahwa supply itu yang meng-create demand-nya. Nah, lama-kelamaan dalam jangka waktu yang saya kira 3-6 bulan ke depan, bank mau nggak mau harus menurunkan suku bunga kreditnya. Kalau bank sudah mulai menurunkan suku bunga kreditnya, ya tadi mudah-mudahan investasi swasta, PMI kita sudah mulai menunjukkan kenaikan. Nah, ini sudah mulai mengangkat ekonomi kita kembali ke level 5%. Tetapi yang kita perlukan memang harus ada kebijakan yang counter cycle, di mana saat ini luar negeri atau eksternal sudah mulai mereda, ketidakpastiannya berkurang. Nah, kita fokus yuk ke dalam negeri untuk mendorong perekonomian dalam negeri ini dengan lebih bagus gitu loh. Kita banyak daerah-daerah yang bagus. Nah, satu hal lagi nih tadi lupa saya sampaikan bahwa kita harus mengajak keterlibatan daerah, jangan hanya pemerintah pusat. Jadi daerah-daerah yang selama ini punya pertumbuhan, potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, coba didudukkan lagi, di booster lagi, bisa nggak ya lebih tinggi lagi? Misalnya daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang lebih baik. Nah, tujuannya pasti ekspor tadi menurut Pak Sarman gitu kan. Atau daerah-daerah yang memang punya kestabilan pertumbuhan ekonomi untuk bisa didorong. Jadi daerah juga harus dilibatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui daerahnya gitu, Mas. Jadi nggak bisa memang kalau hanya andalannya cuma fiskal, moneter dari pusat. Daerah harus punya. Dan boleh mereka dikasih kinerja, kalau mereka bagus dikasih semacam insentif, DAU-nya ditambah atau bagaimana gitu ya, supaya ada insentif bagi daerah untuk juga melakukan dorongan ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja. Tadi Pak Sarman sampaikan, bikinlah itu irigasi atau bikinlah apa proyek-proyek pertanian yang melibatkan banyak tenaga muda di daerah di pedesaan. Di pedesaan jangan lupa loh Mas, susah sekali cari pekerjaan. Nah, ini yang harusnya juga menjadi fokus. Ya, saya kira itu sih. Jadi keterlibatan daerah pusat ini harus ditingkatkan lagi sinerginya. Ya, ada beberapa poin. Berarti memang tidak lagi bergantung kepada tingkat konsumsi. Bagaimana meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia ke depan sambil memanfaatkan momentum meredanya kalau kita bicara mengenai ketegangan geopolitik maupun geoekonomi global saat ini. Dan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan lagi serapan tenaga kerja di Indonesia dan melibatkan keterlibatan juga pemerintah daerah begitu untuk membangun ekonomi daerah, kemudian masuk juga ke pusat tentunya nanti. Baik, Bu Lana, Pak Sarman, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Sarman.